Waalaikumsalam. So, siapa dulu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan di dalam majlis ilmu kita, di dalam kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu kitab yang diberi judul At-Tadhkirah, pengingat terkait kondisi ataupun perihal kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab yang pertama, di mana sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya kematian itu merupakan musibah. Namun ternyata ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu sendiri, yaitu seorang lupa dan lalai dari mengingat kematian. Itu musibah yang lebih besar dari kematian itu sendiri. Karena tatkala seorang lupa dan lalai dari mengingat kematian, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Daqqa rahimahullah, ketika seorang lupa dan lalai dari mengingat kematian, dia akan hilang dari dirinya tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan suka menunda-nunda taubat. Jadi orang yang tidak pernah ingat mati itu, dia akan suka menunda-nunda taubatnya. Ya, besok, tahu-taunya besoknya sudah meninggal. Yang kedua adalah wakaslun fil ibadah.
malas dalam beribadah karena dia tidak ingat sama kematian. Bahwasanya ibadah itu merupakan bekal yang harus dia siapkan tatkala dia menuju alam kuburnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yattabi'ul mayyit thalath. Jenazah itu ketika dihantarkan menuju tempat pemakamannya diikuti oleh 3 hal. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. 2 diantaranya pulang meninggalkan kita, 1 diam. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang itu harta dan keluarganya pulang. Tidak selamanya harta itu akan menemani kita. Begitu pula keluarga kita. Paling sejam 2 jam selesai penguburan sudah mereka pulang pergi meninggalkan kita. Tidak ada ceritanya istri akan nangis sampai 1 bulan di kuburan itu. Anak akan nangis menangisi kita 1 bulan, tidak ada. 1 jam 2 jam selesai semua pulang. Tapi yang akan bersama kita adalah amal ibadah kita. Itulah yang akan menjadi teman kita untuk mengarungi kehidupan alam kubur kita. Bayangkan, Nabi saja meninggal pada tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Artinya ada 1432 tahun Nabi sudah menunggu datangnya hari kiamat. Tapi belum teko-teko kiamat ini. Ya, yang prediksi 2012 meleset, yang prediksi 2017 juga meleset. Ya, nggak tahu besok prediksi tahun berapa lagi gitu kan? Ya, banyak ahlul ramal ini sekarang nih, banyak orang-orang yang suka meramal. Ya, banyak bilang begini-begini, nah, meleset semua. Tidak ada yang tahu. Cuma yang disuruh untuk kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Oleh karenanya Nabi tatkala ditanya, manil aqyas, siapa orang cerdas, itu adalah aktsarul lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, wastidadan lima ba'dahu, yaitu orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Itu orang yang cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqa, di antara perkara yang akan luput dari kita tatkala kita lupa dan lalai dari mengingat kematian, yaitu adamu qanaatil qalbi. Itulah yang menyebabkan diri kita tidak memiliki sifat qanaah, tamak, rakus terhadap dunia. Siang hari dunia, mikirkan dunia. Moro-moro usianya sudah 60 tahun. Kerja terus sampai usianya lupa 60 tahun. Padahal kalau kita ingat usia Nabi 63 tahun. Kalau dari kita ikuti usia Nabi, kita sadarnya baru 60 tahun, tinggal 3 tahun. Apa yang bisa kita lakukan 3 tahun tersebut? Ya, oleh karenanya masyarul muslimin, ya, kematian itu adalah musibah. Tapi musibah yang lebih besar adalah seorang lupa dan lalai dari dia mengingat kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat lupa dan lalai dari mengingat kematian. Tapi kita lanjutkan di sini. Di apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, dikatakan di sini, waruwiya an Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, diriwayatkan dari Sahal ibn Abdullah At-Tusturi bahwasanya beliau berkata, la yatamanna ahadukumul mauta illa thalatha, bahwasanya janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian kecuali 3 golongan. Kecuali 3 golongan. Golongan yang pertama, rajulun jahilun bima ba'dal maut, yaitu seorang lelaki yang jahil, yang tidak tahu perkara setelah kematian. Artinya ketika dia tidak ngerti, ya, apa yang terjadi setelah kematian, dikira setelah mati itu selesai gitu loh. Yang penting mati dulu. Karena setelah kematian tidak ada lagi hal yang perlu untuk ditakutkan. Dan itulah pola pikirnya orang kafir. Mereka tatkala sudah meninggal dunia, mereka lupa ada kehidupan yang lebih berat yang akan menanti dia setelah kematian itu. Ya. Orang-orang kafir menganggap tidak ada kematian, tidak ada kehidupan setelah kematian.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kehidupan yang lebih kekal abadi setelah seorang itu meninggal dunia, dan itu yang luput dari mereka. Maka tidaklah orang itu mengharapkan kematian, melainkan dia jahil dalam masalah ini. Karena kalau orang ngerti apa yang terjadi setelah kematian, dia akan berpikir 1000 kali untuk dia berharap mati. Pasti dia akan mikir, loh apa yang sudah saya siapkan untuk mau mati ini. Tidak ada amal baru segini, taubat juga baru sebentar, sudah mau minta mati misalkan. Pasti akan berpikir untuk bagaimana mempersiapkan diri, semangat dalam beribadah. Tapi sebaliknya orang jahil yang tidak ngerti tentang perkara akhirat, yang mereka menganggap kematian itu merupakan perkara yang sudah end game, sudah selesai sudah. Ya, mereka akan berharap kematian itu datang kepada mereka. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh mengatakan kepada mukmin yang lainnya RIP. Apa RIP itu? Tidak boleh. Rest in peace itu tidak boleh. Itu istilahnya mereka itu. Ya, tempat peristirahatan terakhir. Tidak, orang mukmin justru itu merupakan awwalu manazilil akhirah. Itu awal dari akhiratnya dia mau jalan itu. Ya, dia mau jalan ini. Bukan malah istirahat, dia mau melalui star yang itu lebih berat daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita, al yauma amalun wala hisab. Sekarang nih di dunia tempatnya beramal, belum ada yang namanya hisab. Orang berbuat salah masih bisa diperbaiki, orang melakukan maksiat masih bisa tobat. Itu dunia. Tapi kalau sudah masuk akhirat, sudah tidak ada lagi. Makanya ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang siapa orang bangkrut, kata para sahabat, orang bangkrut itu orang yang tidak punya fulus. Iya, di dunia nggak punya fulus, mampus kita. Mafi fulus, mampus. Ya. Jadi hidup ini harus butuh fulus. Para sahabat mengatakan tidak punya dinar, nggak punya dirham. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, orang bangkrut itu manja yaumal qiyamati bihasanati solatihi wa siyamihi wa sodakotihi, datang di hari kiamat bawa pahala solat, puasa, zakat, semua pahala dia bawa. Dia sudah berharap, oh saya punya pahala banyak, tenang saya masuk surga. Tahu-taunya pahala itu dibagikan sama orang. Ditanya, kenapa sebabnya? Faqad syatama hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza. Di dunia dia menzalimi ini, dia mencaci maki ini, dia memfitnah ini, dia menggibah ini. Ndak tobat sama Allah Subhanahu wa taala, ndak minta maaf sama orang tersebut. Akhirnya di akhirat nuntut, dulu dia nih gibah saya minta pahalanya. Nggak punya pahala, kasih dosa saya sama dia. Itu orang bangkrut. Tidak ada lagi nanti di akhirat, oh saya minta maaf ya. Enggak ada di akhirat seperti itu. Kita berbuat salah dibayar sama pahala. Enggak punya pahala, dosa orang kita ambil. Kan itu yang dilakukan sama Azar itu, bapaknya Ibrahim. Ketika ketemu sama Ibrahim, apa kata Azar? Ya Ibrahim, ketika Ibrahim melihat Azar yang berdebu segala macam, kucel, ya penuh dengan kesedihan. Datang Ibrahim ketemu sama bapaknya, bilang, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku pernah bilang sama engkau, wahai bapakku, jangan bermaksiat sama aku. Ya, kata bapaknya, kata Azar, la usikal yaum, aku tidak akan bermaksiati kepadamu sekarang ini. Ya, selamatkan aku dari api neraka. Berdoa Ibrahim sama Allah, minta bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtul jannata alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kata Nabi yang minta syafaat kalau kita tidak beriman sama Allah, kita bukan termasuk orang-orang yang taat sama Allah. Nah, kan bisa coba. Nah, sekarang nih di dunia persiapannya. Karena kita orang-orang Islam diceritakan sama Allah, diceritakan sama Nabi tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Berat. Baru diletakkan dalam kubur, kita pulangnya mengantarkan
kena yang namanya himpitan kubur. Kata Nabi SAW, andaikan manusia itu tidak kena yang namanya himpitan kubur, maka yang paling utama tidak kena itu Sa'ad bin Jubair. Itu yang paling tidak kena. Tapi karena Sa'ad bin Jubair kena, semua orang pun kena. Cuma bedanya himpitan kuburnya orang beriman dengan himpitan kuburnya orang kafir itu beda. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang beriman itu ketika dimasukkan dalam kubur, dihimpit oleh kubur itu seperti seorang ibu yang mendekap anaknya. Didekap. Jadi nggak ada rasanya gitu. Memang tulang-tulangnya akan begini. Cuma seperti didekap oleh anaknya rasanya, nggak ada sakitnya. Tapi ke orang-orang kafir, itu dia. Ya. Istilahnya kalau bahasa orang sekarang tuh ya welcome to the jungle gitu loh bahasanya. Ya. Selamat datang di kuburan. Kalau kita enggak, orang beriman. Makanya enggak boleh seorang mukmin mengatakan rest in peace itu. Itu bukan ajaran kita itu. Itu ajarannya mereka. Karena mereka itu sudah menebus dosanya sama pendetanya. Ya, iya toh? Dia sebelum mati saya mau tebus dosa katanya. Emang dikira surga itu bisa tebus pakai fulus apa? Tidak ada ceritanya coba. Ya. Itu golongan yang pertama. Itu orang yang jahil terhadap perkara setelah kematian, tidak ngerti. Makanya dia minta mati karena tidak ngerti. Andaikan dia mengerti tentang dahsyatnya perkara setelah kematian, tidak mungkin dia akan meminta yang namanya kematian itu. Berpikir 1000 kali kita meminta kematian itu. Atau golongan yang kedua, rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaihi, yaitu golongan yang berusaha lari dari takdir-takdir Allah. Tidak sanggup menjalani takdir Allah itu. Berat bagi mereka. Itulah orang-orang kafir seperti itu. Akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan bunuh. Dikira bunuh diri itu selesai sudah. Tidak selesai. Justru dosa setelah itu yang akan menjadikan dia tersungkur di dalam api neraka. Bunuh diri entah dengan gantung diri, dengan mengkonsumsi narkoba segala macam, minum apa, overdosis segala macam, la haula wala quwata illa billah. Dikira itu jadi solusi, lari dari takdir Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menghadapi takdir ini dengan kita bersabar. Ini takdir Allah. Mau bagaimana lagi? Ya. Makanya kenapa rukun iman itu diantaranya adalah beriman terhadap takdir. Karena itu butuh kesabaran jamaah sekalian. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membahas tentang pembagian takdir, pembagian sabar, beliau membaginya menjadi 3. Di antara 3 itu salah satunya adalah as-sabru ala aqdarillah. Kita bersabar dari kita menerima segala takdir-takdir Allah. Butuh kesabaran jemaah. Apalagi kalau takdirnya itu adalah takdir yang buruk. Kalau takdir baik semua orang terima. Dapat nikmat semua orang terima. Yang gak bisa terima itu kalau semua orang dapat musibah. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan ya, kalau kita mau head to head, antara nikmat sama musibah itu persentase nikmat 80%, musibah itu cuma 20%. Tapi ketika itu terjadi dalam diri kita yang 20% itu, kita lupa yang 80% itu. Nikmat yang banyak itu kita lupakan. Lupa kita. Makanya kenapa Allah dalam Al-Quran mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, banyak dari hambaku yang tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur itu banyak, tapi yang bersyukur itu sedikit. Karena kalau dalam urusan nikmat lupa sama Allah, tapi giliran musibah suudzon sama Allah Ta'ala. Padahal nikmat yang kita diberikan sama Allah Ta'ala, sehari itu jamaah belum tentu ada musibah yang Allah berikan sama kita. Sebulan belum tentu ada musibah yang Allah berikan sama kita. Tapi giliran kita sakit setelah 1 bulan, sakit sehari, kita lupakan nikmat sebulan, yang kita ingat cuma sakit yang sehari itu. Nah terus yang ke sebulan itu kemana? Kemana yang sebulan itu?
Corona baru 2 tahun, lupa sama kehidupan-kehidupan yang tidak pernah corona sebelumnya itu. Lupa. Maka sebenarnya dari sisi ini kita ini belum cocok jadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad 3 tahun diboikot di kota Mekah. Sampai beliau itu harus makan sandal. Diboikot itu, makan sandal. Kita walhamdulillah nggak ada yang pas waktu lockdown makan sandal kan? Ada nggak? Kalau ada alhamdulillah. Makan sandal beliau itu 3 tahun di boikot. Kalau mau belanja, kalau mau beli sesuatu, harganya 10 kali lipat. Sementara mereka nggak punya uang. Ekonomi mereka diembargo sama orang-orang musyrikin. Tapi beliau bersabar. Nah, kita pun demikian. Bersabar menerima segala takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala ini, terutama dalam masalah takdir-takdir yang buruk. Yang ketiga, atau golongan yang ketiga, mustaqun muhibbun lil liqa'illahi azza wa jalla. Lil liqa'illahi azza wa jalla. Atau golongan yang ketiga, dan ini golongan yang baik. Dia mengharap kematian karena dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Tapi jarang kayaknya. Apalagi di zaman sekarang. Kaum muslimin zaman sekarang tuh takut mati. Kenapa? Kalau dia sudah meninggal dunia, otomatis segala ambisi-ambisi duniawinya itu terputus. Padahal dia punya cita-cita segala macam. Oh, tinggi, umur 50 begini, 60 begini, umur 70 begini, segala macam. Berpikir seperti itu, urusan-urusan dunia, ambisi duniawi. Padahal Nabi pernah menggambarkan bagaimana kehidupan manusia itu dengan ambisinya. Nabi pernah membuat sebuah kotak. Ketika beliau membuat kotak, di tengah-tengahnya ditaruh titik. Dari titik yang di tengah-tengah itu ditarik garis keluar. Kata Nabi, titik itu manusia. Oh, lalu diarsir sama Nabi kiri dan pokoknya di dalam apa namanya, di dalam kotak itu. Jadi kotak, titik, diarsir, dari titik tengah ditarik keluar garis. Kata Nabi, kotak itu usianya, titik itu manusia. Yang diarsir itu adalah hal-hal yang jelek. Sementara garis yang ditarik keluar itu adalah ambisinya. Manusia itu punya ambisi bahkan melebihi usianya, tapi terkadang ambisi itu tidak bisa dicapai karena dipotong oleh usianya. Makanya kenapa Nabi mengatakan apa? Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak kita mengingat pemutus kelezatan, karena betapa banyak orang berpikir, memiliki ambisi, memiliki cita-cita begini, tapi harus terputus karena keduluan oleh ajalnya. Ajalnya datang, tidak jadi selesai semua. Buyar apa yang menjadi cita-citanya. Makanya sering kita lihat kan, ada masjid mangkrak pembangunnya, kenapa? Donaturnya meninggal. Kan gitu. Donaturnya ingin menyelesaikan masjidnya, tapi keburu meninggal dunia, akhirnya nggak selesai. Banyak orang beranggapan dia pergi bersafar ke suatu tempat, sampai di sana dia akan begini, saya akan melakukan ini segala macam. Qadarullah kendaraan yang ditumpangi tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Tidak pernah sampai. Karena ajal telah dahulu datang kepada dia. Banyak orang yang lupa. Nah, apakah kita termasuk golongan yang ketiga ini? Rindu akan bertemu dengan Allah. Ya. Coba kita simak apa yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi di sini. Diriwayatkan anna malakal mauti alaihi salam jaa ila Ibrahim alaihi salam khalilur rahman atau khalilir rahman. Pernah suatu ketika malaikat maut datang kepada Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Ya, kalau Ibrahim ini didatangi malaikat maut, tidak takut malaikat maut. Tapi kalau malaikat maut disuruh datangi Nabi Musa, takut. Ya.
Jadi bukan Nabi Musa yang takut sama malaikat maut. Malaikat mautnya takut sama Nabi Musa. Datang pertama ditonjok sampai keluar matanya. Protes. Ya Allah, kenapa engkau mengutus aku kepada orang yang gak mau mati, katanya. Memang tonjokannya Nabi Musa itu kuat, coba. Pernah suatu ketika itu dikisahkan penduduk Mesir bertikai dengan Bani Israel. Ya. Akhirnya Bani Israel itu mengadukan kepada Nabi Musa. Datang Nabi Musa ditonjok sampai mati orang itu. Baru sekali tonjok itu. Ya, tonjok langsung mati dia. Kuat Nabi Musa itu. Datang kepada Nabi Ibrahim untuk mencabut ruhnya. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, ra'aita khalilan yakbidu ruhah khalilihi. Pernah enggak engkau lihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Bahasa gampangnya, pernah enggak seorang kekasih menyakiti kekasihnya gitu loh. Anda cinta sama orang, Anda menyakiti hati orang yang kalian cintai, itu jarang. Ya. Nah, Ibrahim itu berkata sama malaikat maut, ya, aku ini kekasih Allah, masa Allah ingin mencabut ruh dari kekasihnya? Ya. Setelah diomongin seperti itu, fa'araja malakul mauti alaihi salam ila rabbih. Naik lagi dia menuju Allah. Ngomong sama Allah Ta'ala. Ya. Ya Allah, kata Ibrahim begini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bilang sama malaikat maut, sekarang kau balik ngomong sama Ibrahim itu. Har ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Pernah enggak dia melihat seorang kekasih tidak mau ketemu sama kekasihnya? Ya, kalau tadi Ibrahim bilang apa? Coba bilang sama Allah Ta'ala, masa kekasih ingin mencabut nyawa dari kekasihnya? Dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bilang sama Ibrahim itu, ada nggak ceritanya seorang kekasih tidak mau ketemu sama kekasihnya? Ya. Maka apa jawaban Ibrahim? Ikbit ruhi sa'a. Ya udah, cabut nyawaku sekarang sini. Aku ingin ketemu sama Allah Ta'ala. Ya. Cuma masalahnya kita tidak bisa dialog sama malaikat maut gitu, cuma. Ya. Mungkin kita tidak tahu juga wajahnya malaikat maut seperti apa. Kalau para nabi jelas sama dengan kondisi ketika malaikat maut datang kepada nabi dalam kondisi nabi itu sakit kan, ditanya, ya Muhammad, engkau mau masih hidup atau ar-rafiqul a'la? Maka Nabi Muhammad mengatakan ar-rafiqul a'la, aku ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, aku ingin bertemu dengan teman-temanku. Makanya dicabut ruhnya Nabi SAW. Jadi para nabi itu diberikan pilihan. Kalau kita nggak ada istilah pilihannya. Pak, mau hidup lagi nggak? Nggak ono ceritanya. Wayahnya mati ya mati gitu kan. Kalau nabi ndak diberikan pilihan, mau hidup lagi atau mau hidup lebih lama lagi. Ya, mereka dikasih pilihan. Ya. Tapi itulah para nabi. Mereka tidak ingin hidup lama di dunia ini, jamaah sekalian. Ya, dunia ini sumber fitnah, darul iftila, wa darul imtihan, tempatnya kita diuji, tempatnya kita diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selamat dari fitnah-fitnah dunia itu kabar gembira bagi dia. Tapi kalau orang yang justru terjerumus dalam fitnah dunia, itu bisa jadi sebab kebinasaan dia di dalam kehidupan akhiratnya. Maka jangan terberdaya dengan dunia. Dalam Al-Quran tidak pernah Allah sebutkan dunia itu pada kedudukan yang tertinggi. Bahkan Nabi mengibaratkan dunia itu tidak lebih baik daripada bangkai seekor kambing, bangkai seekor anak kambing. Tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Bukan lalat ya, nyamuk. Karena lalat lebih besar daripada nyamuk. Tidak lebih berharga. Allah ingatkan kita, Rasul ingatkan kita. Karena memang dunia ini bukan segala-galanya bagi kita. Ini jembatan untuk kita menuju kampung akhirat kita yang kekal abadi. Maka kata Ibrahim, cabut sudah. Tidak usah tunggu lama-lama. Karena Allah sudah mengatakan demikian. Maka pun dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu,
Ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu. Tidaklah bagi seorang mukmin kecuali kematian itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Kenapa kebaikan bagi orang mukmin? Karena dia istirahat dari urusan-urusan di dunia, terutama dari kemaksiatan dan dari fitnah dunia. Makanya di antara doa Nabi SAW, apa di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu bentuk istirahat kami dari segala keburukan di dunia. Jadi orang meninggal itu bagi orang mukmin itu bukan satu kerugian, justru dia istirahat dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Sebaliknya bagi orang kafir itu adalah kesengsaraan, karena dia sedang berpindah dari surganya mereka menuju nerakanya mereka. Kan Nabi mengatakan al dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Istirahat kita dari urusan-urusan dunia ini. Kadang kita dapati ada orang meninggal belum usia 60 sudah meninggal dunia. Itu kebahagiaan bagi mereka pada hakikatnya. Karena itu bentuk istirahat mereka dari urusan-urusan dunia ini. Tapi bagi kita yang amal belum banyak, kejelekan masih banyak, dosa belum kita bertobat kepada Allah, kalau kita istirahat dari dunia ini dalam kondisi seperti itu belum bagus. Ya. Makanya kenapa para ulama menyebutkan yang namanya bertobat itu disebut dengan wadhifatul umur. Ya, disebut dengan wadhifatul umur, yaitu kewajiban sepanjang masa. Dan yang namanya tobat itu adalah perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, tapi harus disegerakan. Karena antara tobat dengan kematian dua hal yang berjalan secara berbarengan, dan kita tidak tahu siapa yang akan sampai duluan, apakah tobat ataukah kematian dulu. Kalau kematian dulu sampai belum bertobat, ini bahaya. Tapi kalau tobat dulu sampai baru setelah itu kematian, itu bisa jadi tanda husnul khotimah bagi kita. Ya. Maka coba untuk lihat dalam beberapa redaksi Al-Quranul Karim, ini ada satu pelajaran penting jemaah sekalian. Coba untuk perhatikan beberapa ayat-ayat di Al-Quran tuh jemaah sekalian. Ketika Allah menyebutkan tentang taubat, kata-kata taubat selalu diawali dengan kata-kata summa. Ya, summa. Coba buka nanti surat Al-An'am. Coba nanti dibuka ya, dipelajari aja nanti. Surat Al-An'am ayat 54. Itu satu. Ya. Yang kedua, surat Al-A'raf 153. Ya, nanti dibuka di rumah nggak apa-apa. Saya ingin jelaskan satu aja, karena di situ ada satu dikoh. Apa ya dikoh itu istilahnya? Ya? Ada catatan penting yang perlu kita benar-benar perhatikan. Di antara bentuk Al-Quran itu sangat indah jemaah sekalian. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 117. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 119. Saya ambil satu ayat ya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 153. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amilus sayyi'at."
dan orang-orang yang melakukan as-sayyi'at, yaitu keburukan. Sayyi'at ini umum, baik masuk dalam kategori dosa kecil ataupun dosa besar. Bisa juga masuk ke dalam kategori perbuatan syirik sama Allah. Walladzina amilus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan keburukan. Tsumma tabu, kemudian dia bertobat, min ba'diha wa aminu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian dia bertobat setelahnya, setelah melakukan kemaksiatan tersebut, dan dia beriman. Sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Allah menyebutkan dan orang-orang yang melakukan keburukan, summa tabu, kemudian dia bertobat, Allah menggunakan kata summa, bukan menggunakan huruf waw. Perhatikan, summa bukan menggunakan huruf waw. Karena antara summa dengan waw itu ada perbedaan dari sisi waktu. Saya kasih gambaran sederhananya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, telah datang Muhammad dan Zaid. Ja'a Muhammad wa Zaid, telah datang Muhammad dan Zaid. Sama-sama telah datang, tapi waktu kedatangan Muhammad dan Zaid itu tidak secara berbarengan. Bisa jadi Muhammad itu telah datang 1 jam lebih dulu. Tapi kalau dikatakan di situ Ja'a Muhammadun summa Zaidun, telah datang Muhammad kemudian Zaid, itu tidak ada jeda waktu. Jadi secara berbarengan, setelah Muhammad langsung Zaid. Maksudnya ayat-ayat yang menjelaskan ini, ketika bertobat tidak boleh ada jeda waktu untuk ketika bermaksiat tidak boleh ada jeda waktu untuk bertobat, harus segera. Harus segera. Makanya Allah ketika menyebutkan orang bermaksiat digandengkan dengan kata summa, tidak boleh ada delay. Dari kemaksiatan menuju tobatnya nggak boleh ada delay. Entah itu barang 1 jam, 2 jam, apalagi berbulan-bulan. Setelah bermaksiat, ya jangan bermaksiat sebenarnya. Ya. Siapa suruh maksiat juga? Nggak boleh maksiat sebenarnya. Tapi kalau maksiat, kalaupun ternyata terjatuh dalam maksiat, jangan delay. Langsung bertobat. Langsung tobat. Jangan kasih delay, jangan kasih waktu. Wes engkau ayo tobat nih. Menihai. Enggak. Setelah itu langsung apa? Bertobat. Dan bertobat itu banyak bentuknya. Entah bisa dengan istighfar sama Allah, entah bisa dengan kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Intinya kita kembali kepada Allah. Itu namanya orang tobat. Jadi tidak boleh dikasih delay. Biar pesawat aja yang delay sudah. Ya, kita tidak boleh delay dalam bertobat itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kebanyakan Allah menggunakan kata summa, bukan pakai kata wa, bukan waw. Ya, satu hal yang simple tapi memiliki makna yang besar. Itulah bahasa Al-Quran. Ya. Simple. Makanya orang-orang yang bermaksiat, kita yang maksiat ini tidak boleh ada delay. Ketika kita tahu diri kita terjatuh dalam kemaksiatan, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Abu Darda, bahwasanya kematian itu bagi orang mukmin itu merupakan satu kebaikan. Baik itu. Ya. Terkadang kita yang menganggap bahwasanya itu adalah suatu yang buruk. Faman lam yusaddiqni fa innallaha ta'ala yaqul, lalu kata Abu Darda, maka barang siapa yang tidak mempercayaiku, maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma indallahi khairun lil abrar." Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa yang ada di sisi Allah jamaah? Surga dan segala kenikmatannya. Itu yang ada di sisi Allah. Antum cari sesuatu yang lebih indah dari surga, tidak ada. A'datu li ibadiyas solihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manapun dari hati-hati manusia tentang bagaimana keindahan surga itu. Allah siapkan surga itu. Makanya kenapa surga dalam bahasa Arab disebut dengan jannah.
Jannah berasal dari kata janna ya jinnu, artinya tertutup. Kenapa dikatakan jin? Tidak bisa ngelihat jin. Kalau ada yang bisa ngelihat jin, itu bukan orang pinter, bukan mau dikatakan punya indera keenam. Oh, bisa ngelihat jin, orang indigo. Orang indigo itu berarti orang yang imannya kok rendah. Bukan suatu keistimewaan kalau orang bisa melihat jin. Karena pada umumnya secara hukum asal jin itu tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Kalau bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia dan kita bisa melihat jin, ini perlu ditanyakan orang ini keimanannya. Kalau paranormal nggak perlu ditanya, apalagi para tidak normal, ya. Nggak perlu ditanya karena memang mereka adalah bersekutu dengan apa? Jin. Kalau ada orang, oh saya bisa melihat jin segala macam, oh di situ ada jin, bahaya, hati-hati. Bisa jadi keimanan kita berada pada level yang paling rendah itu. Bahaya itu. Makanya jangan mau ditakut-takuti sama jin. Ya, hati-hati banyak jin katanya. Nggak boleh takut sama jin. Ya. Coba lihat Umar yang takut, jin yang takut sama Umar. Kalau Umar jalan dari satu sisi, ketemu sama jinnya cari sisi yang lain. Oh, nggak berani ketemu sama Umar itu. Ya. Makanya kata para ulama itu, Umar ini waktu hidup ditakuti sama jin dari kalangan jin, setan dari kalangan jin. Tapi kalau sudah meninggal ditakuti sama jin atau setan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang Syiah. Kenapa? Kalau pas waktu mereka dikasih izin masuk ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, mereka tidak mau masuk melalui ke Masjid Nabawi itu melalui pintu yang namanya pintu Umar, nggak mau mereka. Ya. Padahal namanya nama tok pintu itu, pintu Umar, tapi tidak mau masuk mereka. Ya. Mereka paling dendam sama Umar itu, karena di pemerintahan Umar, Persia itu digulingkan di bawah komandonya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Makanya paling benci sama Umar mereka itu. Sampai masuk ke dalam Masjid Nabawi melalui pintu namanya Umar, gak mau mereka, cari pintu lain. Ya. Nah, makanya kenapa surga disebut jannah? Jannah itu dia tertutup, tidak pernah dilihat. Nabi toh yang pernah melihat sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan tinggal di dalamnya. Cuma permasalahannya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah surga nanti yang di akhirat itu, apakah surga yang telah ditinggali oleh Nabi Adam atau surga yang lain? Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan surga yang disiapkan oleh Allah di akhirat adalah surga yang lain. Ada yang mengatakan surga Nabi Adam itu. Ya. Terlepas dari semua itu, intinya Allah sudah menyiapkan surga. Itu hanya bagian dari furu'nya, mengimani tentang surga. Tapi yang terjadi khilaf di kalangan para ulama di bagian furu'nya, di bagian apa namanya? Di bagian cabangnya. Terkait surga mana? Apakah surga yang ditinggali Nabi Adam sebelumnya, ataukah surga yang telah disiapkan yang baru? Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, memang ini masuk ke dalam ranah akidah, tapi dia masuk ke dalam bagian cabang. Jadi kalau terjadi perselisihan dalam masalah cabang itu tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika terjadi khilaf dari kalangan di bagian usul, di bagian pokoknya. Ya, dasarnya itu yang tidak boleh kalau dalam masalah akidah itu. Karena kalau berbeda dalam masalah usul, ya yang terjadi adalah satunya pasti menyimpang, yang satunya berada di atas kebenaran. Ya, jadi surga yang Allah siapkan juga. Ya. Dan orang beriman berharap menuju surga. Dan boleh seorang yang beribadah kepada Allah mengharapkan surga. Dan ini membantah orang-orang yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharapkan surga, karena itu termasuk syirik. Nah, boleh kita beribadah karena takut masuk neraka, itu bagian daripada kesyirikan. Maka kita katakan, ya ini sebenarnya permisalan yang lebih, ya Allah itu lebih utama dalam masalah ini. Kita kerja, kenapa kita mau bekerja di tempat tersebut? Karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Gajinya sekian, fasilitasnya sekian. Ya, job desk-nya ini. Ya. Kalau kamu melakukan job desk-nya, kamu dapatkan kompensasinya sekian. Oke, kita tertarik karena kita tertarik sama kompensasinya. Ya sama dengan itu.
Kalau di dunia saja kita itu memberikan sebuah gambaran tentang kompensasi kepada orang supaya orang semangat bekerja, maka Allah itu lebih utama kepada kita. Allah memberikan surga, mengabarkan surga, kenikmatan surga supaya kita lebih semangat beramal. Jadi tidak salah orang beribadah mengharapkan surga, karena itu adalah perintah Allah. Adapun orang yang mengatakan beribadah tapi mengharapkan surga bagian daripada kesyirikan, berarti kita katakan orang itu tidak memahami bagaimana bahasa-bahasa Al-Quran. Coba lihat bahasa Al-Quran itu. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa dikabarkan kepada mereka? Ada surga yang Allah siapkan buat mereka. Artinya kalau kita beramal kita dapat apa? Itu maksudnya. Cuma kadang-kadang ya itu, tidak boleh beribadah mengharapkan surga dan takut sama neraka, itu syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik dalam masalah irodah katanya, syirik dalam masalah niat. Iya. Maka kita katakan surga itu yang berikan siapa? Allah. Kita ingin ketemu sama Allah berarti di dalam surga. Tidak bisa kita ketemu sama Allah di tempat yang lain selain surga itu. Hatta di padang mahsyar kita tidak akan bertemu dengan Allah. Maksudnya tidak akan melihat muka Allah. Tetap kita berbicara tapi masih di balik hijab. Karena di saat itu semua manusia dikumpulkan, kafir mukminnya dikumpulkan. Maka di antara hukuman bagi orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah. Tapi nanti tatkala di akhirat dimasukkan di dalam surga, disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiha nadira. Pada waktu itu wajah-wajah mereka berseri-seri karena mereka memandang kepada wajah Rob mereka, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Bahwasanya di sisi Allah itu ada sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, wala yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik baginya. Nah, ingat, tenggang waktu yang Allah berikan kepada kita jamaah kalau sudah melebihi apa yang disabdakan oleh Nabi, maka itu merupakan bonus bagi orang beriman. Tapi kalau bagi orang kafir itu justru tambahan keburukan bagi mereka. Itu bedanya. Jadi usia kan Nabi mengatakan 60 sampai berapa tahun? 70. Artinya ini batas toleransi loh ya, bukan 63 tok, tapi kalau 70 masih lah. Di luar 70 itu dia. Ya, itu mulai bonusnya. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in, 60 sampai 7. Jadi batas minimal sama batas kalau dalam ilmu statistiknya itu ya. Ya, ada batas bawah, ada batas atas. Tengah-tengah itu nah. 60, 61, 62, 63, 64, 65 sampai 70. Kalau sudah 70 ini batas atas. Lebih dari 70, nah itu bonus. Siapa yang 71 sih? Iya, yang 71 nggak ada. Itu bonus berarti. Karena sebenarnya umur 40 itu sudah wanti-wanti coba. Falamma balaghu arba'ina sana. Ketika manusia sudah sampai umur 40, itu sudah wanti-wanti. Ya. Jadi kita sudah diwanti-wanti. Nih, bentar lagi nih 40 tahun. Ya, kalau sudah naik 71, ya 72, 73, 74, 80. Aduh, lumayan banyak bonusnya itu. Kalau bonusnya semakin banyak tapi amalnya tidak bertambah, wah rugi. Rugi. Ya toh? Rugi. Justru semakin banyak usia harus semakin banyak amal. Ya. Bukan dengan semakin banyaknya usia, justru itu semakin banyak bermaksiat. Ya. Dikisahkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Pernah satu ketika Fudail bin Iyad itu ketemu sama orang yang usianya sudah 60 tahun. Ditanya sama Fudail,
Ya fulan, kam ataita minal umr, sudah berapa usiamu? Sitin sana, aku sudah 60 tahun. Keadaan dia belum, katanya. Bentar lagi sampai sudah kau itu, katanya. Langsung ditembak sama Fudel, bentar lagi sampai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia. Engkau doakan aku mati ini. Oh enggak, bentar lagi mau sampai aja. Ya, kata Fudel gitu. Lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fudel nanya, ente paham enggak maksudnya ucapan itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kapanpun Allah mau mengambil kita, itu terserah Allah. Kita ini milik Allah, jemaah. Ya. Apa yang kita miliki semua punya Allah. Maka kapanpun Allah mau mengambil, terserah Allah. Ya. Makanya kita lihat banyak cara itu, banyak yang kita miliki itu diambil oleh Allah dengan cara-cara yang terserah Allah. Entah dengan musibah, ada datang ini segala macam. Allah mengambil dari kita. Ya. Jadi tidak ada kepemilikan yang hakiki di dunia ini. Semuanya itu semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada sertifikat hak miliknya, itu bukan milik kita. Itu milik siapa? Milik Allah. Ya. Bukan milik kita, milik Allah. Ya. Itu hanya sekedar legalitas duniawi, kertas yang berupa kita pemilik sementara di dunia. Tapi pemilik hakikinya adalah Allah. Coba lihat, banyak di antara saudara-saudara kita ketika ditimpa ada musibah, tsunami, gempa bumi, tanah longsor segala macam, rumah mereka ambruk, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak pernah bilang, itu rumahku, kenapa diambil? Tidak ada. Cuma kita mengatakan innalillahi Allahu akbar, gitu toh, sudah. Gitu toh. Gak bisa kita ngapa-ngapain. Jadi kita milik Allah, kapan Allah mau ambil terserah Allah. Kalau memang Allah belum mau mengambil kita, maka Allah masih memberikan kesempatan. Nah, kata orang ini, ya, engkau tadi bilang wahai Fudil, aku umurku 60 tahun dan sebentar lagi. Ya. Terus apa yang aku harus lakukan sekarang ini? Sementara usiaku sudah 60. Kalau kita berkaca dengan usianya Nabi 63, berarti tinggal 3 tahun. Ya. Tapi kalau kita mengambil batas atas usia yang disebutkan oleh Nabi 70, berarti sekitar tinggal 10 tahun. Apa yang harus aku lakukan? 60 sudah berlalu dariku, 60 tahun sudah berlalu. Dan aku tidak tahu aku melakukan apa, apakah ada amal aku tidak tahu. Sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan dengan sisa usiaku? Kata Fudil bin Iyad. Nah, ini nasihat nih jemaah buat kita semua ini. Ya. Dan ini dijadikan sebagai salah satu sebuah apa ya kata para ulama itu? Sebuah pegangan hidup. Ya, yang perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, setiap ingin kita, apalagi kita bangun, misalkan kita melakukan aktivitas, ingat perkataan Fudil bin Iyad. Kata beliau, ahsin fima baki yukfar laka ma qad mado. Perbaikilah sisa usiamu, karena dengan kau perbaiki sisa ini yang telah berlalu darimu diampuni sama Allah. Boleh usia kita tinggal 3 tahun, tapi 3 tahun ini kita maksimalkan dengan kebaikan. Maka 60 tahun yang berlalu itu tercover oleh 3 tahun. Tercover oleh 3 tahun. Ya. Yang penting akhirnya, karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu akhir, bukan awal. Banyak orang star itu semangat. Taraweh contohnya. Masjid mana-mana full. Awal. Hari ketiga maju satu soft. Masuk hari ke-21, alasannya apa? Oh, sholat malam. Nggak toko-toko juga sholat malamnya. Ya, alasan toh. Kenapa nggak tarawih? Oh, sholat malam. Nanti jam 1. Tahu-taunya bangun sudah sholat wassalamualaikum di masjid. Amal itu akhir, usia manusia itu akhirnya, bukan awalnya. Okelah kita punya masa kelam, tinggalkan sudah, lupakan, jangan diingat-ingat. Yang perlu kita siapkan sekarang ini adalah bagaimana sisa akhir ke depan itu. Yang mana sebagian ulama mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini.
Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari ini, itu bukan kemajuan namanya. Itu musibah bagi orang-orang yang beriman. Hari ini kita tidak bisa, misalkan kita sholat duhanya 2 rakaat, hari besok 4 rakaat. Hari ini cuma tahajudnya 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, besoknya tambah 5 rakaat. Kalau sudah sampai batas atasnya, besoknya dipertahankan, jangan ditambah lagi. Ya. Itu disebutkan. Karena dalam rangka untuk kita mengejar ketertinggalan ini. Ya. Ini masalah ketinggalannya jauh, masalah jamaah sekalian. Terlalu jauh. Ustaz, tapi saya belum 60 tahun, saya baru 40. Iya, 40 tahun itu lama loh jamaah. Banyak itu 40 tahun. Taruhlah kalau kita balik usia 15 tahun ya. 15 sampai 40 ada berapa? 25 tahun. 25 tahun berlalu dari kita tanpa kita isi dengan ibadah kepada Allah. Apalagi yang punya prinsip kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mantap kalau itu. Ya kan? Punya prinsip begitu. Oh bahaya. Ngeri. Ya. Terlena dengan kehidupan dunia. Oh tidak perlu sholat nih, harta datang terus. Iya, itu istidrat bagi kita. Ente sholat sampai hitam, ente punya kening gak kaya-kaya katanya. Ngapain kaya? Tapi akhirnya masuk neraka. Lebih baik miskin cepat masuk surga atau kaya telat masuk surga. Mana yang dipilih? Kaya cepat masuk. Ah itu dia. Cuma masalah gak ada pilihannya. Gak ada pilihannya. Yeah. Sisa usia ini. Kalau kita tidak maksimalkan, manfaatkan sisa dari usia ini, itulah yang menyebabkan kita binasa. Tapi kalau di sisa usia ini kita manfaatkan dengan kebaikan, dengan amal soleh, segala keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya itu diampuni sama Allah. Cukuplah beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kisah 100 pembunuh orang, bagaimana kisah seorang sahabat baru mengucap syahadat pergi jihad langsung mati di medan jihad masuk surga. Ya memang amalan jihad, tapi kata Nabi SAW, kalian mau lihat nggak sahabat yang tidak pernah menyentuhkan keningnya di tanah? Nih baru syahadat tadi ikut perang mati masuk surga. Artinya apa? Kebaikan yang meskipun kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi kalau benar-benar baik itu dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Itu loh maksudnya. Poinnya tuh di situ. Berapa polusi yang tersisa dari kita, entah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, lakukan. Karena itu yang akan menutupi, mengcover keburukan yang pernah kita lakukan bertahun-tahun itu. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu kepada kita. Cuma kadang-kadang kitanya nggak ngeh aja, ya, nggak ngeh aja. Makanya coba lihat dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan sebuah bab yang menjelaskan tentang apa? Kasratu turukul khair. Pintu kebaikan itu banyak. Pintu kebaikan itu banyak, nggak satu. Ya. Kalau orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, kita katakan banyak jalan juga menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Wong Imam Nawawi menyebutkan satu bab dalam Riyadhus Shalihin itu kasratu turukul khair. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyak. Ya. Maka coba yang punya Riyadhus Shalihin di rumah dibaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang kasratu turukul khair itu. Banyaknya pintu kebaikan tersebut. Taib. Kemudian yang terakhir dari bab ini disebutkan oleh Hasan Al-Aswab rahimahullah, beliau mengatakan al-mautu jisrun, kematian itu adalah sebuah jembatan. Yusilul habiba ilal habib, yang bisa menghantarkan ya seorang kekasih kepada kekasih yang dicintainya. Ya. Jadi kematian itu adalah jembatan. Kalau mungkin bahasa kita, jembatan dari dunia menuju akhirat. Ya, itulah kematian. Ya. Dan setiap orang pasti akan melalui jembatan ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, kecil ataupun tua, muda, ya, ataupun wong sebet, tetap akan melewati jembatan ini. Semua orang pasti akan melewati jembatan yang disebut dengan jembatan
kematian. Tapi masyarakat muslimin, dengan demikian selesailah kita dari bab yang pertama, bab larangan dari mengharapkan kematian dan berdoa ketika turun keburukan terhadap mal maupun harta terhadap diri kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, babun jawazu tamannil mauta wad du'a bi khaufan dhahabiddin atau dhahabiddin. Itu bab yang menjelaskan bolehnya memohon kematian atau berdoa meminta kematian dengan alasan takut agamanya itu hilang karena akan memudorotkan agamanya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya rasa ini dulu yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo Pak, silakan. Iya, assalamu alayna wa ala ibadikas shalihin. Kita memohon keselamatan. Para ulama menafsirkan keselamatan di sini maksudnya dua, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia itu selamat dari fitnatud dunia, syubhat, syahwat, itu namanya keselamatan di dunia. Adapun keselamatan di akhirat, maka para ulama memperinci. Yang pertama keselamatan di alam kubur, dari adab kubur, dari fitnah kubur. Ya, kemudian keselamatan di padang mahsyar, dari hisab, dari mizan, ya, dari yang lainnya, dari tuntutan-tuntutan sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dengan keselamatan. Makanya ketika para malaikat menyambut penduduk-penduduk surga ketika masuk ke dalam surga, ya, apa kata para malaikat ketika kita masuk ke dalam surga? Salamun ala mas sabartum. Keselamatan bagi kalian atas apa-apa yang selama ini kalian bersabar. Ya, jadi disambut dengan keselamatan. Ya. Jadi keselamatan yang dimaksud di situ adalah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan lebih-lebih tatkala keselamatan itu menyeberangi jembatan Sirat al-Mustaqim yang itu akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya banyak kita berdoa kepada Allah meminta keselamatan, ya, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, karena tidak ada yang mampu untuk bisa memberikan keselamatan kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ada lagi kan? Sudah, cukup ya?